Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak DM LN Unif Indo Distribusi Aceh, serta yang kami hormati Bapak Ibu SRM, dan yang kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Amir Hamzah MSI, serta jamaah yang telah berhadir di sini. Telah hadir di hadapan kita Ustadz yang kita undang, yang seperti biasanya setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, yang pada duhur. Sekarang telah hadir guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Amir Hamzah MSI yang akan membawakan tausiah pada duhur hari ini. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat, shaimin was shaiman, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, sambil kita berniat istirahat dan sambil berpuasa, kita saling nasihat menasihati demi kebenaran dan kesabaran. Tema yang kita pilih adalah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Satu-satunya kitab suci yang masih asli adalah Al-Quranul Karim. Kalau Taurat dan Injil diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, kitab itu tidak asli lagi. Sudah dirubah-rubah oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan ketidakasliannya itu diakui juga oleh rabi-rabi Yahudi, ulama Yahudi, dan pendeta-pendeta sampai Paus Paulus Nasrani. Mereka mengakui kitab mereka tidak asli lagi, karena diturunkan dalam bahasa mereka, tapi tidak ada lagi bahasa itu, sudah punah. Misalnya Taurat itu dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu betul-betul hancur, lebur, tidak ada lagi dan mati. Kemudian baru dihidupkan kembali oleh orang Yahudi setelah mereka merampas tanah Palestina. Kira-kira 70 tahun yang lalu baru dihidupkan kembali
namun kamus mereka itu sangat sedikit kata-katanya. Begitu juga kitab Injil, itu dalam bahasa Nasran, juga di wilayah Palestina. Bahasa itu juga sudah punah. Artinya kitab-kitab itu tidak asli lagi. Tetapi bahasa kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, itu masih asli 100%. Kenapa asli? Sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang 1445 Hijrah sekarang. Kalau kita tambah 40 tahun lagi, ketika Nabi masih di Mekah, tambah 10 tahun lagi sebelum hijrah, selalu ada Al-Hafidh dan Al-Hafizah yang menghafal di luar kepala, sehingga tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan, ada standarnya. Jadi disuruh ulang pada qari atau qari'ah. Jadi bukan qari'ah ya. Yang benar qari'ah. Kita sering salah mengucapkannya. Bukan ain di situ, tapi hamzah ya. Qari'ah, bukan qari'ah. Jadi kalau laki-laki itu qari. Kalau perempuan qari'ah. Hamzah, bukan ain. Jadi selalu ada yang menghafal. Sekarang saja orang Aceh, anak Aceh sangat banyak yang al-hafidh, hafidzah. Imam-imam kita yang muda-muda semua bisa menghafal, ya. Kecuali kami yang tua-tua ini tidak bisa kita hafal karena kita lalai waktu kecil dan sistem hafalan belum ada. Ya. Saya tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali ayat-ayat pendek, gitu kan? Tapi anak-anak kita sekarang, alhamdulillah. Apalagi kita bagian dari sistem membangun itu, membangun pendidikan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, kalau saya pendiri TPQ Plus Baitur Rahman, rata-rata 1 tahun 1000 orang saya wisuda. Ya, tapi bukan al-hafidh. Pokoknya tidak lagi buta huruf Al-Quran. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran secara baik. Jadi kalau 1000 orang 1 tahun 2 kali wisuda, 30 tahun sudah berapa? Ya, cukup banyak pahalanya bagi kita semua. Tentu bukan hanya saya, tapi semua ustaz-ustazah dan semua yang membantu TPQ Plus Baitur Rahman, juga yang membantu TPQ lain di seluruh masjid-masjid seluruh dunia. Jadi kita harus bagian dari itu, bagian dari manusia yang peduli kepada kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Dan kita sangat bangga sekali. Sejarah Al-Quran, kalau di Indonesia ini, asal usulnya tentu dari Aceh. Ya. Kenapa saya katakan dari Aceh? Seorang ulama besar, ulama pertama yang menulis tafsir dalam bahasa Melayu adalah putra Aceh, dari Singkil. Jadi kita kenal beliau adalah Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala. Setelah meninggal beliau dikenal dengan Syiah Kuala. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkili ini lahir dari Singkil, keturunan Persia. Persia, sebuah bangsa yang paling maju
sehingga mengalahkan tamadun Arab. Jadi Persia, Iran itu lebih maju dari Arab. Itu. Sehingga lahirlah ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama besar dari Persia yang membawa agama Islam ke Aceh. Ada 3 bangsa. Yang pertama bangsa Persia, yang kedua bangsa Arab, yang ketiga bangsa India. Tetapi kalau kita lihat orang-orangnya, Persia lebih tinggi, lebih hebat mereka itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi tafsir terjemahan mustafid itu adalah tafsir pertama dalam bahasa Melayu karangan ulama Aceh, Syekh Abdul Rauf Syah Kuala, orang Singkil, ya, orang Singkil. Tetapi ketika Sultan Aceh, Sultan Iskandar Sani, Iskandar kedua, beliau ke Banda Aceh, kemudian anak Iskandar muda, Ratu Safiatuddin Shah menjadi ratu, pengganti suaminya. Syekh Abdul Rauf Syah Kuala diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh sampai 60 tahun kemudian. 4 Ratu Aceh, muftinya hanya 1 orang, Syekh Abdul Rauf Syah Kuala. Ini yang kita banggakan. Bukan hanya kita orang Aceh membanggakan Syekh Abdul Rauf Syah Kuala, tetapi seluruh orang-orang Melayu Nusantara, sejak dari Aceh, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina Selatan, Kamboja, yang membaca kitab Jawi membanggakan Syekh Abdul Rauf Syah Kuala. Jadi alhamdulillah. Itu dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Indonesia, jadi bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kemudian berbeda. Bahasa Melayu masih utuh mungkin di Malaysia, Singapura dan Brunei. Bahasa Indonesia berkembang di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Beda sedikit cara mengucapkannya, macam-macam lah perbedaannya. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda dan bahasa daerah. Tafsir kedua dalam bahasa Indonesia, ini yang menarik, kan? Juga ditulis oleh ulama besar Aceh. Ulama besar Aceh. Kalau tadi dari Singkil, yang pertama Syekh Abdul Rauf, jadi yang menulis tafsir dalam bahasa Indonesia pertama adalah dari Luhuk Sumawi. Beliau adalah Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Jadi ditulisnya di Luhuk Sumawi setengah, kemudian ditulis di Jogja setengah sampai 30 juz. Namanya Tafsir Al-Furqan. Itu namanya. Ini 2 kebanggaan yang luar biasa. Apakah salah kita membanggakan misalnya suku kita, orang kita? Kalau sekedar tidak masalah, ya. Jangan fanatik, jangan berlebih-lebihan. Jangan merendahkan suku lain. Jangan merendahkan orang lain. Misalnya kita bangga dengan Cuknya Din, suku Umar, pahlawan. Boleh, tapi jangan merendahkan di Singamangaraja, jangan merendahkan di Ponorogo. Begitu juga ini. Kalau kita bangga dengan Syah Kuala, bangga dengan Hasbi As-Siddiqi, pengarang tafsir pertama, itu dibolehkan. Tetapi jangan merendahkan Hamka. Hamka juga pengarang tafsir. Umar Bakri juga pengarang tafsir orang Indonesia. Jangan kita rendahkan orang lain. Kebetulan pelopornya adalah orang Aceh. Begitu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk ya bagi semua manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk orang agama lain. Petunjuk, karena hudal linnas kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 1135 ya, kalau puasa kan 130 apa? 83. Jadi tentang turunnya Al-Quran 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Jadi bagi manusia. Dan bukti-bukti petunjuk itu dan pembeda antara al-haq dan yang batil. Itu Al-Quran itu. Kenapa kita katakan petunjuk bagi manusia? Tapi kita sebut dulu ayat surah Al-Baqarah ayat kedua kalau nggak salah. Hudal lil muttaqin ya, itu petunjuk, itu khusus bagi orang-orang yang takwa. Lebih khusus lagi. Tapi di dalam surah Al-Baqarah hudal linnas, bagi semua manusia. Rupanya saya mencoba belajar dulu waktu mahasiswa. Saya tanya kepada seorang ulama besar Aceh yang sangat terkenal juga, namanya Profesor Dr. Ahmad Daudi MA. Beliau adalah doktor pertama di Indonesia. Doktor S3 pertama seluruh Indonesia juga orang Aceh. Profesor Dr. Ahmad Daudi. Itu dosen saya bertanya, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia? Karena kata beliau untuk orang kafir, untuk orang Hindu, Buddha, orang Kristen, Yahudi, jadi mendapat petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Jadi beliau menjelaskan, semua agama samawi itu dan agama ardi itu dari Allah juga. Agama samawi lewat rasul-rasul yang diberi wahyu oleh Allah. Agama Yahudi, agama Kristen, itu agama samawi, Islam. Kemudian agama ardi, agama budaya, ciptaan manusia. Agama Buddha, agama Konghucu, agama Shinto. Jadi mereka juga mendapat ilham dari Allah. Ketika mereka bertapa, misalnya Buddha itu bertapa di bawah pohon kayu, namanya Buddha, nama pohon kayu itu. Dia bertapa terus. Kemudian juga Konfusi itu filosof Cina. Dia juga bertapa di dalam sebuah gua. Kemudian datanglah naga, ular yang berkaki. Sebenarnya tidak ada makhluk itu. Yang ada di dalam kitab orang-orang Cina. Tidak ada ular berkaki. Naga itu tidak ada kecuali merua ya nah. Merua naga kaki kan. Tapi naga tidak ada sebenarnya. Khayalan. Kenapa khayalan? Begini. Jadi si Konfusi itu ketika dia terus merenung mencari kebenaran, tiba-tiba datanglah menurut Profesor Dr. Ahmad Daudi itu malaikat juga. Jadi mirip ular yang berkaki. Lalu mengajarkan dia untuk jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, merampok. Itu adalah agama Konfusi. Itu Allah juga yang memberi ilham, tapi bukan Nabi. Kenapa Konfusi tidak boleh kita katakan Nabi? Kenapa Siddhartha Gautama juga tidak boleh kita katakan Nabi? Ada sebab menurut Profesor Dr. Ahmad Daudi ini. Kalau agama dari Allah seperti Yahudi dan Nasrani tadi, Islam, kita percaya adanya hari berbangkit, hari akhirat, adanya surga dan neraka. Sedangkan agama Buddha dan agama Konfusi itu mereka selesai, kalau sudah mati selesai. Tidak ada hari akhirat, mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Maka mereka bukan nabi.
Tapi tidak boleh juga kita katakan mereka orang sesat, tidak boleh. Kenapa? Itu agama Konfusius itu agama kelima terbesar di dunia sekarang ini. Sedangkan agama Buddha keenam lah kira-kira. Yang pertama yang terbesar adalah Kristen, yang kedua Islam, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, yang kelima Konfusius. Jadi cukup banyak pengikutnya. Nah, tetapi jangan pernah membenarkan bahwa itu juga agama Allah, jangan. Sekarang yang agama Allah cuma satu, Islam. Innad dina indallahi Islam. Lain bukan. Agama Yahudi bukan agama Allah. Sudah dimensiokan. Agama Kristen bukan agama Allah. Kalau ingin masuk surga, wajib dengan agama Islam saja. Yang lain akan rugi kita di akhirat. Jadi alhamdulillah kita semua ini beragama Islam, dan mudah-mudahan Islam yang kita anut ini Islam yang benar. Kenapa? Ini Ahlussunnah wal Jamaah 70% di dunia. Karena ada juga agama-agama lain, agama Islam namanya, tetapi tidak benar. Tidak benar, sudah sesat, ya. Ada agama di India, agama Sing itu dari agama Islam bercampur dengan agama Hindu. Jadi orangnya wajib pakai surban sangat besar, dan mereka itu tidak diwajibkan pakai helm oleh polisi. Itu agama sesat. Tapi di India juga ada agama Mirza Ghulam Ahmad, ya, Ahmadiyah juga sesat. Di Israel ada agama Islam, itu agama Bahai, sesat, menyesatkan. Di Lebanon ada agama Islam, itu namanya Muslim Druze, sesat, menyesatkan. Tapi kita di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi kita mazhab Syafi'i, yakinlah dengan agama yang kita anut ini, dan mudah-mudahan kita menjadi muslim yang benar-benar taat, dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Indah sekali. Itu Bapak Imam dari Berawi ini, Tengku Tena. Beliau seorang qari, ya, seorang qari, juara musabaqah dulu gitu. Jadi cukup nikmat bagi mereka qari yang bisa membaca Al-Quran, cukup nikmat. Kita yang tidak qari saja nikmat kalau kita baca Al-Quran. Apalagi untuk kita baca sekarang sangat mudah. Kemana-mana kita pergi, kita baca Al-Quran, kita bawa Quran, yang tidak dosa kalau kita masuk WC. Sebenarnya membawa Quran ke WC itu dosa, tidak boleh, ya. Quran yang dicetak itu. Tetapi kalau kita bawa HP, tapi jangan hidup, harus mati. Kita mati dulu Quran, ya. Itu boleh kita masukkan ke WC, karena sudah kita matiin. Tapi kalau hidup, apalagi berbunyi, itu dosa juga. Haram membawa HP yang sedang orang ngaji atau orang azan, kita kencing itu tidak boleh juga. Apalagi hadas besar, hadas kecil saja tidak boleh. Sambil kencing, sambil kita dengar Al-Quran, itu haram hukumnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya pikir sudah cukup ceramah kita ini, tausiah kita. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan pertanyaan. Mudah-mudahan harus ada. Kalau enggak, malu juga saya datang ke sini enggak ada yang bertanya. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pada para jamaah dipersilakan untuk bertanya. Mungkin tadi dahulu Ibu ada. Alhamdulillah ada.
Nggak jadi. Mana yang lain? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf sebelumnya. Itu kan bacaan Al-Fatihah itu sebagai abstrak Al-Quran. Jadi apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu ada ringkasan daripada Al-Quran. Tapi ada mungkin termasuk saya sendiri kadang-kadang setelah membaca doa kan kita ada Fatihah. Tapi kadang-kadang membacanya sambil berdiri gitu. Gitu, amin, dan Al-Fatihah. Sambil berdiri. Itu secara etika dengan baca Fatihah itu yang sangat-sangat agung dari asal daripada Al-Quran, itu etikanya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Atau ada satu lagi sekaligus? Untuk apa? Waalaikumsalam. Sesuai dengan temanya apa itu tadi kita selalu menjelaskan kulitnya aja gitu. Ini belum ada apa manusia tapi belum maksudnya itu belum menjangkau ke hidup kelihatan. Iya, betul. Karena saya sekarang ini ya alhamdulillah dalam 50 sekian tahun umur udah masih muda ya. Tapi kalau saya itu saya pintar pedomani saya gitu. Jadi gimana salah? Iya. Alhamdulillah sudah ada 2 orang. Kita jelaskan sekarang. Kalau kurang itu kekurangan ilmu saya. Tapi kalau memang nanti mantap, alhamdulillah petunjuk Allah kepada kita semua. Jadi membaca Al-Quran memang harus sambil kita tetap, bukan sambil jalan-jalan. Itu kalau kita baca mashafnya, baca mashaf yang tertulis. Tapi kalau kita baca sambil jalan Fatihah nggak masalah. Apalagi sendiri kita sambil keluar dari musala atau naik mobil, kita baca Fatihah berulang-ulang, tidak masalah. Tidak kurang etika itu. Tetapi kalau kita ingin ingin beretika, kita baca mashaf memang lebih baik ada wudu di dalam masjid dan menghadap kiblat. Kan begitu diajarkan adab itu kan. Tapi untuk membaca sambil jalan-jalan misalnya tidak masalah. Tidak kita lihat Qur'annya, karena Fatihah itu bisa kita hafal. Itu. Saya pikir begitu ya. Jadi, mengingat Allah itu membaca Fatihah, membaca Quran juga mengingat Allah. Boleh sambil duduk, sambil berbaring, sambil jalan-jalan, boleh saja itu. Dan memang sudah luar biasa Fatihah itu. Inti Al-Quran di 7 ayat itu sebenarnya mengandung seluruh ayat-ayat Quran yang lain, ada kaitannya. Jadi kalau diuraikan sebagai contoh misalnya air laut itu asin ya. Air laut itu salah satu sifat dari Ar-Rahman yang berbunyi dalam Al-Fatihah kan. Ar-Rahmanir Rahim itu kan Al-Fatihah ayat berapa? Ayat kedua. Jadi sifat Ar-Rahman itu mengasinkan air laut. Untuk apa mengasinkan air laut? Rupanya ada hikmahnya. Untuk dihalalkan oleh Allah semua bangkai-bangkai yang ada di laut. Bangkai ikan yang mati, yang belum busuk halal itu kan. Tetapi bangkai-bangkai yang berjenis juga tidak halal.
air laut bisa kita wudu, air laut tidak pernah berbau gitu kan. Itu hikmah asinnya air laut. Dan cukup banyak yang lain-lain lagi ya, hikmah-hikmah dalam Al-Fatihah itu. Makanya disebut Ummul Quran, ibu Al-Quran, surat Al-Fatihah itu. Nah, selanjutnya tentang pertanyaan Bapak tadi tentang apalah gambaran tentang petunjuk bagi manusia Pak ya, Al-Quran itu ya. Jadi begini, ada revolusi Perancis, itu revolusi pertama, apa namanya tahunnya lupa saya. Pokoknya manusia pindah dari sistem-sistem kuno ke sistem modern. Jadi Perancis mengirimkan mahasiswa-mahasiswa mereka ke Kairo sebelum revolusi itu, karena Universitas Al-Azhar Kairo itu sudah 1000 tahun lebih. Jadi Perancis pernah menjajah Kairo, pernah menjajah Mesir, juga Perancis pernah menjajah Timur Tengah, beberapa negara Timur Tengah dijajah. Kemudian mahasiswa mereka menuntut ilmu di Kairo, di Al-Azhar. Sehingga mereka sangat mengenal hukum-hukum Quran. Nah, hukum Al-Quran mereka mengenal. Maka setelah Renaissance itu, revolusi kebudayaan itu kan, revolusi Perancis, mereka mengambil hukum Islam menjadi hukum mereka, tapi tidak dinamakan hukum Islam. Tetapi masalah budak misalnya, memerdekakan budak, masalah riba, masalah menghargai perempuan, masalah tata negara, masalah keadilan, semuanya diambil oleh Perancis dari Al-Quranul Karim. Kemudian kita kenal juga dengan undang-undang barat, semua negara-negara barat mengambil undang-undang Perancis itu, dirubah sedikit-sedikit sampai Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh Indonesia, bapak-bapak kita dulu, pendiri Indonesia, setengahnya diambil dari Perancis, kemudian setengah lagi diambil dari Undang-Undang Melayu sendiri, tanah Nusantara sendiri. Tetapi kita harus ingat, di Nusantara sudah 700 tahun Islam, sehingga hukum-hukum daerah di seluruh Indonesia ini terpengaruh dengan hukum Quran juga, walaupun mereka belum Islam. Yang Islam cuma sudah Sumatera, Jawa yang Islam, Kalimantan, Bali, apalagi Papua, belum Islam. Tetapi kerajaan-kerajaan Kristen, kerajaan Hindu di Bali mengambil dari kerajaan Mataram milik orang Islam. Mereka mengambil dari kerajaan Ternate di Dori, mereka buat undang-undang dari Al-Quran. Ini cerita yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamidullah dari Pakistan. Beliau orang Pakistan. Undang-undang Islam sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, diuraikan. Jadi hukum barat yang ada di barat sekarang itu sampai 80% dari Al-Quran. Bukan dari Injil, bukan dari Taurat, tetapi dari Al-Quran mereka ambil. Allahu Akbar, luar biasa. Maka Allah berfirman, Quran itu hudal linnas, tidak salah. Tapi ingin lebih khusus lagi, wajib hudalil muttaqin bagi kita orang Islam, supaya Allah memberi surga kepada kita. Tapi bagi orang-orang kafir itu neraka, walaupun hebat-hebat kan, hebat-hebat mereka maju sebagainya, tetap neraka. Hanya yang masuk surga hanya orang Muslim. Orang Yahudi neraka, orang Kristen neraka. Tapi orang Yahudi juga ada yang masuk surga,
orang Kristen juga ada yang masuk surga ketika mereka hidup di zaman Nabi mereka. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun yang beriman bertakwa kepada Allah, penghuni surga. Orang-orang Kristen di masa Nabi Isa dan Nabi Yahya, semua yang beriman masuk surga. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka tidak masuk Islam, mereka masuk neraka. Kan gitu dalam Al-Quran. Gimana? Ada lagi yang bertanya? Pak Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang imam di malam hari yang sebenarnya jelas terang. Sebagai imam ada membaca bismillah saja pilihan, tapi seperti baca ayat selanjutnya. Tapi kalau untuk sholat Al-Fatihah, bismillah itu sebenarnya ayat pertama ya. Atau apa boleh dikecilkan juga atau masih baca ayat kedua? Satu lagi, ketika imam terlupa di sebuah ayat atau ayat, kita umat akan mengingatkan. Tapi kalau ada imam yang dia silap sedikit, dia tidak sadar dan dia terus melanjutkannya, itu apa kita harus mengingatkan juga atau bagaimana? Ini saja. Alhamdulillah, kita jawab langsung. Kalau imam itu udah salah ayat, kita ingatkan, kita ulangi, gitu kan? Tapi kalau salahnya rukun fi'li, sudah 3 rakaat 4 rakaat, kita mengucapkan subhanallah, gitu, mengingatkannya. Kalau salah ayat, kita ulangi. Bagaimana kalau kita jamaah satu pun tidak bisa mengulangi, kita tidak bisa hafal. Jadi imam itu harus sadar sendiri sudah salah, artinya diakhiri terus di ruku atau diganti dengan ayat yang lain. Nah, kan begitu ya. Ini yang terakhir saya jawab. Yang pertama tadi apa? Iya, itu dibolehkan karena bermazhab kita berbeda-beda. Jadi ada pendapat Fatihah itu memang 7 ayat. Tapi bismillah itu bukan satu ayat. Jadi ayat terakhir supaya ada 7, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tetapi kita ini mazhab Syafi'i, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi kita bismillah itu 1 ayat. Ayat pertama, maka wajib kita baca 7 ayat, kita mulai dengan bismillah. Jadi bismillah itu salah satu dari surah Al-Fatihah bagi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana membacanya juga 2 pendapat. Karena Rasulullah pernah tidak membunyikan bismillahirrahmanirrahim. Langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baru nyaring suaranya. Bismillah disembunyikan. Dan ini pun masih dipakai sekarang, termasuk di Aceh, ya, beberapa masjid tidak menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh di Arab, di Mesir, di mana-mana boleh. Langsung dengan yang besar alhamdulillahirabbil alamin terus. Jadi bismillahnya disir, tidak dibunyikan. Itu satu pendapat. Tapi ada juga pendapat disir pun tidak perlu karena memang bukan salah satu ayat. Tapi ini jarang, jarang di Aceh kita mendapat ilmu seperti itu karena memang sangat tinggi ilmu tentang Al-Fatihah itu. Jadi ini sebagai contoh saya bilang. Saya waktu konflik ya. Kalau saya kena ceramah di Mesir ya, nggak berani pulang. Saya ceramah maghrib waktu itu. Nggak berani pulang, baru kita pulang jam 8 besok. Nggak ada orang di jalan. Mati, kota Banda Aceh mati. Tapi bukan sendiri saya tidur di Mesir Raya, ada kamar imam. Dengan Pak Imam kita tidur. Ya.
Imamnya hebat-hebat, juara musabakah, juara nasional. Hasanuddin Hasyim juara nasional. Lain-lain juga. Adhari juara Aceh juga sejumlah. Jadi Fatihah saya sampai tidak lagi orang-orang itu sudah meninggal, Fatihah saya tidak pernah benar. Tidak pernah benar. Menurut Pak Adhari masih salah. 2 bulan menurut Pak Adhari sudah benar Fatihah saya. Kita suruh simak sama Hasanuddin Hasyim, masih salah. Kita belajar lagi sama beliau 2 bulan, 3 bulan, sudah benar. Ketemu imam lain, coba simak Fatihah saya. Oh, masih salah. Gitu. Itu bukan kita rendahkan ulama-ulama itu. Begitulah kira-kira, ya. Begitulah kira-kira, begitu payah tentang Fatihah itu. Berat, ya. Berat itu. Tetapi ada satu jalan keluar. Jalan keluarnya begini. Kalau kita bukan qari, Allah akan menerima Fatihah itu kalau kira-kira menurut kita sudah belajar sudah benar, walaupun kalau kita suruh simak sama juara musabakah kita masih salah. Jadi tahsin itu perlu juga. Tahsin kita belajar sampai kita bisa. Menurut kemampuan kita bisa. Tetapi ada orang-orang yang tidak pernah bisa. Orang-orang yang lidahnya memang begitu kan. Ada orang-orang nama saya padahal beliau penceramah. Apa kabar Amir Hamzah? Padahal bukan Hamzah. Yang betul Hamzah ya. Tapi memang lidahnya sudah begitu. Ada yang tidak bisa ucapkan ra ya. Ra itu menjadi ra seperti ghain ya. Tapi Allah memaafkan sampai ada orang yang bisu. Tidak bisa berbicara, bisu, tapi diterima juga Fatihahnya oleh Allah kalau dia salat. Jadi jangan membuat gara-gara Fatihah itu membuat kita malas salah gitu. Jadi menurut kemampuan kita. Tentu ini tolong Ustaz simak Fatihah saya. Kalau salah ditegur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menurut Ustaz bagaimana? Mungkin 40 nilainya. Maksud saya apa? Kalau saya suruh simak sama Tunku Jailani Mahmud di Mesir Raya, saya suruh simak sama Hamli Yunus, belum benar. Tetapi yang penting Allah menerima semua Fatihah kita kalau kita bersungguh-sungguh memperbaikinya sedikit demi sedikit. Jangan sampai gelisah tidak bisa membaca. Itu wali kota kita itu apa? Saduddin Jamal itu apa? Yang perempuan. Eliza kan nggak bisa kalah kan? Nggak bisa. Ghain seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kira-kira. Jadi tidak masalah kalau memang kita tidak bisa. Waalaikumsalam.
Makasih. Bapak dari Singki lah. Itu belum salah. Keturunan Syekh Abdul Rauf Syahkuala. Tambah lagi Hamzah Mansuri. Hebat kali. Jadi harus hakul yakin. Kemampuan manusia ini terbatas masing-masing kita. Tapi kita sudah berusaha. Kita persembahkan kepada Allah yang terbaik menurut kita. Diterima oleh Allah. Walaupun kalau didengar oleh qari, Fatihah kita masih tidak benar. Nah, tetapi Allah Maha penerima taubat. Jangan ragu-ragu. Sekarang saya pulang kampung nisfu Sya'ban, saya di kampung. Sangat terkejut, imamnya tidak bisa Fatihah. Padahal dia anak pesantren. Hari besoknya saya coba dialog dengan dia. Kenapa tidak bisa membaca Fatihah secara baik? Di mana salahnya? Saya bilang salah. Ini yang benar saya bilang. Kenapa tidak bisa? Saya latih, akhirnya dia bisa. Kemudian maghrib dia imam sudah benar. Dia membunyikan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu gak ada salah. Itu ha kecil di situ. Dia membaca Hafsah. Bukan tidak bisa bang. Udah biasa salah. Makanya ini peringatan bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Jadi kita harus selalu membaca kembali ayat-ayat salat. Gitu kan. Jadi bagaimana kita membaca contohnya ini ya. Ketika kita i'tidal itu Sami'allahu liman hamidah. Itu yang benar, liman hamidah. Saya menegur seorang imam di sebuah masjid karena dibaca Sami'allahu liman hamidah. Itu sudah ada alif lam. Dihidupkan lagi, salah. Jadi kesimpulannya, semua kita tidak kecuali termasuk saya, selalu kita perbaiki sampai kita fasih, ya. Jadi ilmu ini ibarat pisau. Kalau tidak kena batu dia tumpul. Begini juga doa-doa salat kita. Kalau kita biarkan terus-menerus, tumpul dia. Tidak benar lagi kita ucapkan. Tapi kalau kita asah selalu, insya Allah, ya. Contoh lain yang paling sering kita ucapkan tapi bisa salah, ya. Apa itu? Allahu Akbar. Itu yang betul. Ka ada, ka kecil, ya. Tetapi kalau dibiarkan tidak pernah diulang-ulang Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, ka batal. Ya kan? Itu banyak sekali kalau kita tes. Saya suka tes cara saya begini. Nyona peng 50 sotung. Ulun Ustaz. 50 bocok mal kan. Tapi anak betul itu pulang eh. Peng 50. Jika Fatihah betul. Tak salah. Jadi terus 6 draw salah, tidak betul. Kagak rezeki udah betul. Teman iran dia cina teh-tehnya tapi benar hadiah, punya hadiah menghoreng. Coba teh. Banyak sekali anak-anak muda kita wartawan. Nggak bisa. Saya orang nomor 2 di wartawan. Saya sekretari umum PWI dulu 5 tahun. Anak buah saya sangat banyak. Supaya naik pangkat, wartawan itu ada pangkat-pangkatnya. Jadi 2 tahun sekali kita testing, kita suruh membaca Fatihah. Ternyata banyak yang tidak. Saya juga dosen Akademi Maritim. Itu dari Simulu sangat banyak, dari Aceh Selatan, Jawa Barat sangat banyak. Kamu lewat,
Kamu lewat A dapat. Coba baca Fatihah yang benar. Juga cukup banyak tidak bisa. Nah, tapi kalau kita suruh kita dapat pahala, mereka lebih dapat pahala lagi karena kita benar betulkan Fatihahnya. Nah, itu bagus sekali. Dengan Fatihah aja sebagai ujian, alhamdulillah kita banyak pahala. Gimana Ustaz? Punya alam jijik. Yang mungkin kita cukupkan Ya. sesi tanya jawab ini kepada Ustaz untuk bisa menuju tausiah. Ya. Jadi alhamdulillah dan sudah cukup di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberi cucuran rahmatnya dan memberi pahala kepada kita semua. Dan ini adalah forum ilmu yang mendengar, yang menyajikan, semua dapat pahala. Apalagi dibuat YouTube nanti, yang mendengar ya YouTube saya sekarang di Masjid Raya itu sampai 2000 orang gitu kan. Karena berkali-kali viral. Yang paling viral dulu Security Panji Gumilang. Itu sampai 7000 orang yang menonton. Jadi YouTube ini saya kirim ke teman-teman di Malaysia, juga ke Thailand Selatan. Orang Melayu juga di sana. Jadi itu juga dakwah, bukan hanya saya yang mendapat pahala, tetapi semua kita di sini mendapat pahala. Tentu yang lebih banyak pahalanya yang buat YouTube kan. Karena menggunakan teknologi. Mudah-mudahan Allah SWT memberi pahala. Yang kita cari kan itu pahala dari Allah SWT, ridha Allah. Kita tutup acara ini dengan sekali seorang membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya berbuka dari Ustaz, maka berakhir pula tausiah kita pada siang hari ini. Kepada Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua dan kepada rekan jemaah kami ucapkan terima kasih atas mendengarkan tausiah dari Ustaz. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa. Terima kasih.